Assalamualaikum Mbak Eli. Waalaikumsalam. Ini dengan suami datangnya ya? Iya. Oke. Boleh tahu sudah berapa lama pernikahannya? Dari 2016. 2016. Sudah 6 tahun. Kalau keluhan-keluhan secara fisik dulu nih, belum mimpi-mimpinya ya. Di mana aja sakitnya? Tunjukin. Tahan dulu yang di dalam, tahan dulu yang di dalam. Ya istighfar dulu. Ya. Di kepala. Ini udah berapa lama? Dari kalau yang sakit Badannya? yang badannya dari kecil, sering sakit-sakitan dari kecil. Kalau sakit itu kan karena memang dari orang tua itu tidak tahu, jadi dari kecil tuh sering dibawa ke orang pintar. Sering ke orang pintar dari kecil. Udah mulai kerasukan berarti? Tahun berapa mulai kerasukan gitu? Kalau mulai kerasukan itu saya tahunya setelah menikah itu kan. Setelah Kesurupannya apa, Mas? Kalau kesurupan ya marah-marah aja, Pak. Nangis. Ya. Oke, kalau saya jawab, kalau nangis dan teriak-teriak ini berarti ini dulu insya Allah kalau nangis berarti ada sistem dari pikirannya Mbak Eli ini ada kesedihan, Mas. Kesedihan yang dipikir terus. Teriak-teriak berarti selain kesedihan ada marah. Betul apa enggak saya nggak tahu. Iya. Kalau kesurupan yang lain, ada enggak kesurupan yang lain barangkali ngomong kayak apa kayak umpamanya akhir-akhir ini atau suami mau nambahkan, ini mau masuk. waduh, ya santai aja, biarin aja. Ah ini ilmu ini. Ilmu ya Pak Ustadz? Ini ilmu, kalau ini ilmu. Ini sering seperti ini kalau lagi kerasukan. Apa baru di depan Pak Ustadz Di begitu? depan Pak Ustadz. Baru di depan Pak Ustadz. Kalau di rumah mengaminkan doa Pak Ustadz juga? Iya, cuman enggak, kalau sudah mau kerasukan berhenti. Oh berhenti, paling hanya marah-marah aja. Iya. Ini baru ini berarti? Yang seperti ini? Iya. Kamu siapa? Kamu siapa? Ilmunya. Oh, diserang sama ilmu dari orang lain. Musuh dari mbahnya dulu gitu. Coba ditanyain aja. Udah Iya. ditanyain Mas Robi. Gak mau. Nggak mau kenapa? Ya udah tak tanyain aja ya. Kenapa pilih kasih kalau sama Mas Robi nggak mau? Kenapa? Kenapa aku Pak? Kok nggak suka sama aku? Ih, Karena kenapa? terlalu ganteng gitu maksudnya. Kok dia kesel sama aku sih Pak Ustadz? Nggak tahu. Aku baru pulang dari Bali sih, ada apa ya? Ada yang melu apa Pak Ustadz? Ya. Mbah, saya izin tanya, kan saya sopan nanyanya Ya, dijawab nggak apa-apa lah. Ya. Mbah, ini cucunya kan dari kecil sakit-sakitan. Ya, terus cucunya udah menikah keguguran. Tuh, mbahnya aja sedih kan? Mbah sadar nggak itu mungkin salah satunya karena ada mbah tahu. Yo kasihan cucunya. Ada apa lagi di dalam? Yang bikin cucunya marah-marah apa? Cerita sama Pak Ustadz. Oh, coba sama Pak Ustadz. Kalau yang nangis ini bisa aja bukan mbahnya. Jadi ini yang jin dari sifat sedihnya yang kecil ada persoalan. Jadi ada seseorang ini bukan masuk skizofrenia tapi kesurupan. Kesurupan sudah nyatu dengan tubuh, Mas. Saking sedihnya itu kan mikir, diem mikir. Nah, akhirnya masuk jin, khusus jinnya itu yang nangis. Kalau yang mamanya tadi itu katanya diruqyah itu teriak-teriak. Nah, itu di antara nangis itu ada marah yang kuat. Jadi apa Mas? Jadi di antara nangis itu ada marah, Mas. Ya. Allahu Akbar. Pak Ustadz, aku nggak apa-apa, duduk aja yuk. Kalau lemas duduk aja. Kalau saya amati dari Mbak Elinya sendiri sih insya Allah kayaknya belajar agama beneran. Pak Ustadz, tolongin. Pak Ustadz dibimbing. Pak Ustadz dibimbing. Iya, insya Allah, insya Pak Allah. Ustadz. Iya, insya Allah nanti saya bantu bimbing. Ya, nanti saya bantu keluarkan, nggak apa-apa ya. Kamu ilmunya dari mbah-mbahnya.
Nanti saya bantu keluarkan ya. Sekarang saya mau tanya, kalau ada sihir di sebelah mana, tunjuk. Tunjuk. Sihirnya di mana? Kok moh gimana sih? Sihirnya di mana coba? Tunjuk. Kenapa moh? Ya kasihan cucunya. Sakit terus. Yang nyihir siapa emang? Siapa? Yang nyihir siapa? Siapa? Siapa Mbah? Yang nyihir siapa? Mereka juga terkunci, Mas. Yang mengunci itu malah sifatnya Mbak Eli yang tadi saya cerita. Emosional, kemudian kaku, kemudian ego, ada suuzon juga ada. Kemudian yang paling kelihatan sekali itu kalau bicara ngotot. Pak Ustadz izin nanya, kalau maaf seorang calon ibu sering keguguran, biasanya seperti apa sih Pak Ustadz penjelasan? Kalau Pak Ustadz? keguguran itu, kalau di luar ada sihir ya, di luar ada sihir itu tipenya itu satu, biasanya emosionalnya tinggi. Emosional tinggi itu bisa keguguran karena pada saat mamanya sudah jadi, mamanya sudah di ini sama dokter itu hamil, mamanya 2 bulan atau 3 bulan kemudian keguguran, berarti ini ada emosi. Umpamanya ibu-ibu itu terhadap suami bisa terhadap orang tua juga bisa. Jadi emosi yang tinggi, menggebu istilahnya. Tapi kalau mohon maaf nih, kalau seseorang ini susah hamil, beda dengan keguguran ya. Susah hamil biasanya bicaranya orang itu pedas, jadi nyakitin istilahnya, nyakitin. Kemudian kalau bicara ngotot. Nah, Mbak Eli ini bicara doyan bicara, menggebu. Saya bilang ngotot juga. Nah, kalau yang nggak bisa hamil, susah hamil itu dia bicaranya itu ngotot. Jadi apa namanya, kayak yang dari dalam dadanya itu kalau bicara itu mau dilontarkan semua. Insya Allah seperti itu ya. Ini udah Mbak Eli ya? Ya, Mbak Eli, ini kan takutnya ada sihir nih, udah terkunci kata Pak Ustadz tadi. Apalagi kamu kan pengobatannya udah belasan tahun ya Mbak ya, dari kecil ya, puluhan bahkan. Bisa dipancing nggak? Apanya? Udah nyatu ya Pak Ustadz? Iya. Sihirnya Mbah. Ayo Mbah, kerja sama yuk. Kasihan cucunya. Tuh, suaminya kasihan, biar kerja fokus. Mbak Eli, tuh marah lagi. Ini mbahnya yang nyantet bukan sih? Hei, Mbah, kamu yang nyantet bukan? Hah? Kamu yang nyantet bukan? Kamu yang nyantet bukan? Kamu yang nyantet. Bener? Lah iyalah, saya tahu. Ya sudah, tapi mbahnya yang nyantet ini, Ya. itu dia klop dengan Mbak Eli ini karena sifatnya. Pak Ustadz. Ilmu ini masuk ke tubuh Mbak Eli Pak kecil. Ustadz. Apa? Mau ngomong apa Mbak? Bener kan kamu dulu ilmu dari dukun yang ngajak perang mbahnya Mbak Eli kan? Ya Allah. Iya. Ya sudah. Bener kan kamu dulu ilmu dari dukun yang ngajak perang mbahnya Mbak Eli kan? Ya Allah. Iya. Ya sudah, nanti saya bantu keluar ya. Nggak boleh begitu ya. Kamu udah minta maaf sama Mbak Eli nggak? Mau minta maaf nggak? Bilang coba minta maaf sama Mbak Eli. Bilang coba yang baik. Duk, bilang gitu. Duk, jika selama ini aku bikin sakit kamu, aku njaluk ngapura ya, Nduk. Lillahi ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Udah, biarin Mbak Eli sadar sekarang, Mbak. Biarin Mbak Eli sadar. Ya, Mbak Eli istighfar. Mbak Eli istighfar.
tenang, santai, buka mata. Iya. Beli kuat, berdiri. Berdiri kuat. Oh iya. Aduh. Aduh. Mbak Eli. Mbak Eli udah paham ya, si neneknya itu yang memang yang menyerang, cuma karena sudah lama di Mbak Eli dan dia tidak dikerjakan oleh dukunnya, jadi kayak tubuhnya Mbak Eli itu jadi tempatnya. Nah, dia terkunci karena Mbak Eli itu yang tadi saya cerita emosional, kaku, kemudian suuzon, kemudian ada ego. Nanti Mbak Eli belajar untuk dirubah ya. Nanti mau belajar ya, belajar beneran. Iya, insya Allah nanti akan saya bantu. Ilmu-ilmu dari orang tua sebelumnya nanti juga akan saya bantu lepas. Mudah-mudahan apa yang menjadikan nightmare ya, Mas Robi ya, jadi yang ditakutkan selama ini belasan tahun, mudah-mudahan diizinkan sembuh sama Allah ya. Apa Mbah? Apa? Ya sudah, mau ngapain? Wow. Mau ngapain? Mau ngomong sama saya? Ya ngomong. Ngomong. Susah ngomong Pak Ustadz, untune wis entek Pak Ustadz. Untune wis entek. Ngomong, mau ngomong apa? Mau ngasih sertifikat? Mau ngomong apa? Buka mata, Mbak. Nah, mau ngomong apa? Buka mata, buka mata. Mau ngomong apa? Ada 200 tahun Mbah usiamu Mbah. Wes tua Ih, takon terus. Wes lah aku mulai wae lah Pak Ustadz. Mbah, ikhlas ya. Ini Pak Ustadz mau bantu ya. Kan Mbah tadi udah minta maaf sama cicitnya. Sudah nyiksa dari bayi bahkan ya. Dari kecil ya. Sekarang mau dipisah. Mbahnya makin sulit keluar, sihirnya makin sulit keluar, apalagi betul Mbah karena air doa-doa itu ya Mbah. Mbah sebenarnya seneng gak sih dikasih air doa itu? Coba jujur ngomong sama Pak Ustadz. Suka nggak? Nggak suka. Nggak suka. Kalau didoain rukyah gitu suka Mbahnya? Hah? Doanya bukan karena Allah. Suka nggak? Nggak suka. Ngenyek ya ini muka ngenyek ya Pak Ustadz? Iya. Oh, muka. Kata dia, apaan itu? Ya Mbah ngasih tahu loh, emosi aja. Gue tensi juga nih. Siap ya Mbah? Ya bismillah pemirsa, Ya, saatnya kita eksekusi. biarin Mbak Eli sadar, yuk. Mbak Eli, lepasin napas, tenang, lemesin tangan, lemesin pikiran, santai. Dengarkan doa saya baik-baik. Masukkan ke dalam hati, maksudnya dengerin beneran, serius, kusuk, kemudian aminkan dengan lembut ya. Mau belajar tauhid dengan benar Pak Ustadz. Amin, amin, ya Allah, kabulkan ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ya, insya Allah bisa, cuma butuh waktu ya, sabar ya. Pemirsa di rumah dan juga penonton di studio, marilah kami akan berdoa. Boleh mengaminkan kalau memang kasusnya mirip seperti Mbak Eli saat ini yang sejak kecil sudah dimasukin ilmu oleh orang tuanya, sadar atau tidak sadar ilmu itu masuk, kemudian dimasukin pula musuhnya ilmu, karena memang orang tuanya pasti punya musuh, sehingga berantem di tubuhnya Mbak Eli. Dan karena Mbak Eli sendiri juga punya sifat emosional, kemudian punya sifat kaku, kemudian ada ego, kemudian apalagi suuzon, kemudian ada kalau bicara agak ngotot, di situ mengunci ilmu. Jadi di sini saya akan bantu doa, mudah-mudahan doa kita dijabah Allah. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Eli Susianti, ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah,
jika sakitnya yaitu kesurupannya Mbak Eli ya Allah, dimohonkan kepadamu agar kau berkenan memberikan kesembuhan ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jika sakitnya Mbak Eli, kesurupannya Mbak Eli, dan sakit Mbak Eli sejak kecilnya, jika itu disebabkan karena kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa Mbak Eli ya Allah, aku mohon padamu ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Eli ya Allah, amin. Ampuni emosionalnya, ampuni amarahnya, ampuni kekakuan hatinya, ampuni kekakuan fikirnya ya Allah, ampuni egoisnya Mbak Eli ya Allah, ampuni pula ya Allah suuzonnya Mbak Eli ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan ampuni pula ya Allah jika Mbak Eli di dalam berbicara sering kali ngotot ya Allah, berbicara sering sekali ngotot, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, jika dari apa yang dikerjakan Mbak Eli tersebut sejak akhir baliknya atau kecilnya sehingga menyebabkan banyaknya jin dan ifrit masuk ke dalam tubuhnya Mbak Eli ya Allah, aku mohon kepadamu ampuni dosa-dosa Mbak Eli tersebut ya Allah, ampuni ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu lepaskan seluruh jin dan ifrit yang menguasai perilaku-perilaku tidak baik Mbak Eli ya Allah, dan mengunci di dalam tubuhnya Mbak Eli ya Allah. Dan jika jin dan ifrit tersebut dikuasai oleh Dajjal, lapis demi lapis yang ada dalam tubuhnya Mbak Eli, lapis demi lapis, baik yang ada di kepalanya, di motoriknya, di pandangannya, di pendengarannya, di batang otaknya ya Allah, di hatinya ya Allah, dan seluruh tubuhnya Mbak Eli ya Allah, aku mohon padamu hancurkan Dajjal lapis demi lapis yang menguasai seluruh jin dan ifrit yang ada dalam tubuhnya Mbak Eli ya Allah, dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala khawla wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika Mbak Eli ada jin yang senantiasa menangis terus, ada jin yang senantiasa teriak-teriak ya Allah dan tidak bicara, dan dua jenis jin tersebut masuk disebabkan karena pada saat Mbak Eli kecil, pada saat Mbak Eli kecil, Mbak Eli terkena sesuatu masalah yang Mbak Eli sangat sedih sekali ya Allah, dan juga sangat marah sekali ya Allah kepada orang tersebut ya Allah. Aku memohon kepadamu, ampuni kesedihan Mbak Eli yang amat sangat, ampuni marahnya Mbak Eli yang amat sangat ya Allah, karena sesuatu terjadi pada Mbak Eli. Aku mohon kepadamu, ampuni kesedihan dan juga kemarahan Mbak Eli yang amat sangat tinggi ya Allah, ampuni ya Allah, sehingga menjadikan masuknya jin dan terkunci oleh ifrit ya Allah, dan jin dan ifrit tersebut dikunci oleh Dajjal pada motoriknya Mbak Eli, pada keseimbangannya Mbak Eli, pendengaran maupun matanya Mbak Eli, maupun memorinya Mbak Eli ya Allah, seluruh tubuhnya Mbak Eli. Aku mohon kepadamu ya Allah, lepaskan jin dan ifrit yang masuk melalui sedihnya Mbak Eli dan marahnya Mbak Eli, dan hancurkan Dajjal lapis demi lapis dari kesedihan dan marahnya Mbak Eli yang berlebih. Hancurkan Dajjalnya lapis demi lapis dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu, jika di dalam tubuhnya Mbak Eli ya Allah banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua Mbak Eli maupun ilmu-ilmu sihir yang mengejar ilmu dan saling bermusuhan dengan ilmu yang ada pada tubuh Mbak Eli ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, hentikan ya Allah pertempuran ilmu sihir dan ilmu dari orang tuanya Mbak Eli. Hentikan pertempurannya ya Allah, hentikan pertempurannya ya Allah, hentikan pertempurannya ya Allah dari ilmu sihir yang menyerang ilmu yang ada di dalam tubuhnya Mbak Eli. Hentikan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah, hentikan. Hentikan kemarahan ilmu sihirnya, hentikan kemarahan ilmu sihirnya, hentikan ya Allah. Dan keluarkan seluruh ilmu-ilmu sihir, keluarkan seluruh ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Eli ya Allah. Hancurkan mantra-mantra ilmu sihir untuk mengejar ilmu-ilmu yang ada dalam tubuhnya Mbak Eli. Hancurkan pula mantra-mantra dari ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Eli.
Hancurkan semuanya dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan hancurkan pula Dajjal yang menguasai ilmu musyrik dari keluarganya sebelum Mbak Eli, dan juga Dajjal yang mengunci ilmu sihir yang ada dalam tubuhnya Mbak Eli. Hancurkan dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu. Lepaskan seluruh ilmu sihir dan juga ilmu dari orang tua sebelum Mbak Eli ya Allah, dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika sakitnya Mbak Eli ya Allah, mantra-mantra pengobatan-pengobatan musyrik yang selalu dimasukkan dalam tubuhnya Mbak Eli sejak kecilnya Mbak Eli ya Allah, hancurkan seluruh pengobatan musyriknya dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu. Dan hancurkan pula seluruh amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang sering diamalkan oleh Mbak Eli ya Allah. Hancurkan semuanya, keluarkan dari tubuhnya Mbak Eli dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku mohon kepadamu, hancurkan Dajjal yang mengunci jin dari mantra-mantra ilmu musyrik dan jin dari amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Hancurkan Dajjalnya dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu, lapis demi lapis ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, untuk dukun-dukun sihir yang menyerang Mbak Eli jika ada ya Allah, dan orang yang menyuruh dukun sihir menyerang Mbak Eli jika ada ya Allah, aku mohon kepadamu, selamatkan mereka dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jika ada ilmu dari dukun sihir ya Allah yang dimasukkan ke tubuhnya Mbak Eli, ilmu dukunnya yang dimasukkan ke dalam tubuhnya Mbak Eli untuk melihat, untuk memantau Mbak Eli, untuk mengamati, untuk memberikan serangan, aku mohon padamu, hancurkan jika ilmu-ilmu tersebut tidak mau keluar. Hancurkan pula mantra-mantra penguncinya ya Allah dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah. Ampuni banyak kesalahan dan dosa Mbak Eli, ampuni emosionalnya, ampuni amarahnya, ampuni kekakuan hati dan kekakuan fikirnya, ampuni egoisnya, ampuni suuzonnya, ampuni jika Mbak Eli kalau berbicara menggebu ya Allah, ampuni. Ampuni kesedihan Mbak Eli yang terus-menerus, ampuni kemarahan tentang kesedihan yang dialami Mbak Eli. Ampuni ya Allah, ampuni. Lepaskan seluruh jin dan ifritnya ya Allah, dan hancurkan Dajjal lapis demi lapis yang menguasai jin dan ifrit dari perbuatan Mbak Eli yang keluar dari syariat ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Mbak Eli ya Allah. Amin. Ampuni banyak kesalahan dan dosa Mbak Eli ya Allah. Amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mbak Eli bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Mbak Eli kepadamu ya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Istighfar Mbak Eli, lemesin tangan, lemesin tubuh, istighfar.
Pak. Dijaga Tangan ya? nyala mesin, ya. Pak Ustadz, ini kalau Robi perhatiin, ibu yang tadi di awal bereaksi, nggak bereaksi berarti kasusnya beda. Sementara yang bereaksi yang di baris kedua ya Pak Ustadz ya, berarti mungkin kasusnya sama. Kasusnya mirip-mirip, ya. Seperti itu ya. Insya Allah seperti itu. Ini kasusnya yang mirip ada beberapa Iya. Pak Ustadz. Iya. Ya sabar ya Bu ya. Iya. Sabar ya. Sabar ya, Bu. Ya. Nanti insya Allah ada waktunya, ya. Sabar. Iya sabar. Udah, istighfar. Tapi sebelumnya Pak Ustadz saya mau, Mas mohon maaf namanya siapa tadi? Muhammad Zainuddin. Mas Zai ya. Zainuddin. Saya sangat salut sama Mas Zainuddin ya Pak Ustadz. Maksudnya mungkin nggak semua laki-laki mau tetap setia mendampingi istri yang sakit Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sebenarnya hebat sekali. kalau saya amati Mbak Elinya baik, sebenarnya seneng juga. Cuma ya kondisional ya, kondisional. Jadi ya sudahlah, dianggap biasa. Mudah-mudahan insya Allah bisa sembuh kok. Insya Allah nanti ya. Sabar, tenang, ditunggu. Karena ini sejak dari kecil ini baru proses keluar. Punggungnya rasanya gimana sekarang? Sini Pak Ustadz. Ya. Panas ya. Ya insya Allah nggak apa-apa, itu terkunci semuanya Mas. Jadi insya Allah nanti kalau Mbak Eli lihat acara Rahasia Batin di YouTube ada, doanya direkam boleh diaminkan. Mbak Eli, maaf sekali ini kan menurut Pak Ustadz ada salah beberapa penyebabnya itu adalah dari lisan ya, dari emosi begitu ya. Nah ini mungkin Pak Ustadz mau memberikan nasihat nih sebagai suami istri seperti apa, tapi mau diterima? Mau. Mungkin Pak Ustadz silakan, apa disuruh saling memaafkan atau bagaimana Pak Ustadz? Iya, sudah sering minta maaf sama suami ya? Oh, sudah Semenjak- sering Mas? Semenjak Dan- apa namanya ngaji sama Pak Ustadz, maksudnya kita semenjak kenal sama Pak Ustadz, suami dulu yang lebih belajar. Oh Alhamdulillah. Dia sabar sekali menghadapi emosional saya. Iya, Dia tetap tenang, Iya, nggak pernah marah. ya Alhamdulillah. Ya, nanti nasihat saya dijalanin ya Mbak Eli ya. Paling Belajar. kalau saya diemin, kalau saya minta maaf paling udah Bu, wes mari gitu. Udah wes mari loh itu ya. Terus Itu dia Zainuddin melupakan. beneran loh itu ya. Terus dia melupakan kejadian. Iya. Dia selalu memaafkan. Alhamdulillah, alhamdulillah emang betul. Mas Zainuddin, semenjak mengikuti Pak Ustadz gitu ya, ajarannya Pak Ustadz, apa yang kamu rasakan perubahan di dirimu? Kalau aku boleh tahu Mas Zainuddin. Alhamdulillah setelah mempelajari apa yang disampaikan Pak Ustadz lewat YouTube maupun lewat TV, ya, kehidupan itu jadi lebih rileks, lebih santai, lebih tenang, dan ya lebih enak lah daripada sebelumnya. Dia di rumah, di kantor pun selalu kerja sambil nonton Pak Ustadz. Untung bosnya nggak lihat ya. Karena tontonan itulah yang menguatkan kamu ya. Betul Mas Zainuddin. Iya, alhamdulillah. Kalau nggak ada Pak Ustadz mungkin kamu udah nggak tahu sama istri mau gimana ya. Alhamdulillah. Dengan segala cobaan gitu loh Pak Ustadz, Iya, 3 kali iya. keguguran, Iya, istri bener. kesurupan ya. Ya alhamdulillah, kalau saya amati Mbak Eli memang berusaha dengan sungguh-sungguh Mas. Jadi saya ngamati gini langsung ketahuan ini baru mau meluruskan tauhid beneran. Bener-bener mau. Jadi tinggal nunggu kesabaran aja. Ini kan proses keluar aja ya. Tinggal nunggu kesabaran aja. Insya Allah nanti lama-lama dia mulai enggak. Nanti mbah-mbahnya itu lama-lama itu intensitasnya mulai Ya. berkurang seperti itu. Kalau ilmu mbahnya tadi tuh misalkan udah kelepas, lari kemana nanti mbah? Pas, mbah lagi ngomong sama Pak Ustadz. Ini lari kemana Pak Ustadz nanti? Dia kan lepas ya, kayaknya nanti dukun ini kan nggak pernah ngasih makan dia. Oh. Jadi dia udah nggak mau lagi. Biasanya sih seperti itu. Jadi dia lepas. Kecuali kalau mbahnya ini dapat hidayah dari Allah, nah, dia akan mencoba berbuat baik. Nah, berbuat baik itu kalau memang dia belajar berbuat baik, dia akan jadi muslim. Insya Allah seperti itu.
Nah, nanti dia mau dia sholat, mau dia ini, dan dia nggak mau kemana-mana. Dan kalau dia benar-benar sudah muslim, dia sudah sholat, biasanya dipanggil sama orang apapun nggak mau biasanya. Nggak mau. Nggak mau, kalau jin muslim nggak mau. Untuk dimanfaatkan. gitu, Untuk Pak Ustadz. dimanfaatkan nggak mau jin. Saya insya Allah hafal, tapi kalau ada di tubuh seseorang ada jin, walaupun dia pakai ayat-ayat Quran untuk membacanya, itu jinnya bukan muslim. Saya sudah hafal. Insya Allah. Insya Allah. Mbak Eli, terakhir saya nanya, tapi orang tua udah lurus ya, udah nggak, kan dulu waktu kecil katanya diobatinya secara alternatifnya, tapi cukup menyimpang, betul ya? Maaf ya saya nanya, kalau orang tua sudah. Kalau bapak sudah almarhum. Oh, kalau, bapak sudah almarhum. Kalau ibu, karena ibu nggak tahu. Dulu kan ibu kan manutnya bapak, jadi sampai saat ini kurang paham. Keluarga memang orangnya memang agak keras-keras, jadi sulit untuk dikenalkan, untuk dinasehati sama nasihat yang baik itu, karena orangnya keras jadi agak susah. Oh gitu. Jadi berarti dapat hidayah dari Mbak Eli ya. Iya sudah nggak apa-apa. Alhamdulillah, karena nanti di akhirat itu nafsi-nafsi, jadi personal. Jadi ya mudah-mudahan nanti kalau Mbak Eli betul-betul baik di hadapan Allah, lurus, ya mudah-mudahan doa-doa Mbak Eli sampailah pada Allah. Ya, Amin. Mbak Eli sabar ya. Yuk bangun yuk. Saya berdiri. Ya Alhamdulillah. Kasih ya Mbak Eli, cepat sembuh Mbak Eli. Doain semua ibu-ibu ya, cepat sembuh ya. Amin. Maaf ya Mas, Dan, tadi. nggak apa-apa. Boleh pamitan sama Pak Ustadz yuk. Monggo silakan Mas sama Mbak Eli. Silakan Mbak ke depan. Ya, Terima kasih Pak Ustadz. sama-sama. Ya, makasih.